Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu. Dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Zakaria meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah ikatan lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudari dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Natal semakin mendekat dan hari ini kita disajikan sebuah cerita Injil mengenai Yohanes. Yohanes, bahasa Ibraninya Yohanan, itu artinya Allah itu pemurah. Walaupun Shakespeare itu berkata apalah arti sebuah nama, tapi bagi bangsa Israel kuno, nama itu mengandung banyak arti. Itulah sebabnya bayi yang lahir biasanya diberi nama menurut nama ayahnya atau nama dari leluhurnya. Dalam kasus ini, pemilihan nama yang berbeda itu menjadi penting. Penting untuk apa? Untuk mengingat harapan khusus bagi Yohanes yang menghadirkan berkat dan juga kemurahan Allah. Nama yang khusus hari ini mengingatkan akan harapan khusus bagi Yohanes yang hendak menghadirkan berkat dan kemurahan Allah. Maka beberapa sikap yang kita bisa pelajari atau kita renungkan yang juga pada akhirnya bisa menghadirkan kemurahan hati Allah. Antara lain adalah sikap sukacita. Kelahiran Yohanes membawa sukacita. Adapun kidung Zakaria yang didasari oleh kuasa Roh Kudus syarat dengan pujian syukur kepada Tuhan. Sumber sukacita Zakaria sendiri tidaklah hanya kelahiran anaknya, tetapi juga kedatangan Dia, Yesus Sang Mesias, yang jalannya akan dipersiapkan oleh anaknya. Sukacita. Sikap yang kedua adalah cinta. Allah hadir dengan cintanya. Ia memberi cinta kepada Elisabet dan Zakaria yang tadinya mandul, tua, diberi kesuburan, dan Zakaria yang tadinya bisu diberi kesembuhan. Hal ini juga menunjukkan karya penyelamatan Allah sendiri bagi hidup kita. Allah tidak pernah melupakan janjinya kepada semua umat yang berpegang padanya. Yang ketiga sikapnya adalah taat. Sikap taat dan menerima kehendak Allah itulah yang hari ini kita lihat yang membukakan mulut dan membebaskan Zakaria
dari yang namanya kebisuan. Dengan taat dan terbuka pada rencana Allah, ia telah mempersiapkan hati dan mulutnya untuk menaikkan puji-pujian ilahi. Maka hari ini kalau kita ditampilkan kelahiran Yohanes, yang artinya adalah Allah itu pemurah, maka mari kita juga mempunyai 3 sikap yang baik untuk menghadirkan kemurahan hati Allah menuju perayaan Natal nanti. Apakah kita sudah berjuang untuk punya sikap sukacita, sikap mencintai, dan juga sikap taat kepada kehendak Allah? Maka itulah yang kita mohon sebagai rahmat dalam perayaan Ekaristi pada pagi ini. Semoga masa persiapan kita menuju perayaan Natal ini, kita sungguh dilimpahi oleh Tuhan, oleh Allah yang Maha Rahim, sikap sukacita, cinta, dan taat untuk segala macam perjuangan hidup ini. Maka mari kita hening sejenak.